warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya, luar biasa nih adik-adik semua nih. Bentar saya coba share dulu. Oke. Sebenarnya di sini saya ingin perkenalan dulu ya. Mungkin bagi adik-adik mungkin sudah ada yang kenal sama saya dan mungkin juga mayoritas ada yang belum kenal karena kan saya juga baru lulusan 2 tahun yang lalu ya, 2018. Jadi mungkin ada yang pernah melihat saya juga di kampus. Kalau misalnya ada yang pernah lihat, mungkin saya ingin menyampaikan sampai jumpa lagi di sini. Mungkin teman-teman juga sedang ingin mendapatkan pencerahan ataupun mendapatkan inspirasi. Saya juga boleh sedikit sharing tentang pengalaman saya selama kuliah di UI ataupun selama saya kuliah di Taiwan. Nah, ini mungkin profil singkat saya ya. Nama saya Muhammad Rahmat Setiawan, terus biasa dipanggil Rahmat atau teman seangkatan tuh dulu manggil saya tuh Bang Mat atau apa gitu ya. Karena memang satu angkatan saya memang tergolong klaster yang angkatan apa ya, yang umurnya sedikit lebih dewasa sedikit daripada teman-teman satu angkatan. Karena dulu sebelum kuliah di Teknik Industri UI, saya sempat gap year selama 3 tahun karena saya harus bekerja dulu di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Nah, selama saya gap year itu saya coba untuk nabung ya, saving salary saya, terus akhirnya bisa kuliah di Teknik Industri dengan biaya sendiri. Itu dulu motivasi saya kenapa saya milih Teknik Industri. Dan selama saya gap year itu sebenarnya saya tidak terlalu mementingkan masuk PTN atau masuk di universitas yang bagus. Saya dulu berpikiran bahwa Teknik Industri UI itu sudah sangat bagus karena dulu akreditasinya sudah A, terus juga offer internasional program juga. Dan kalau saya bandingkan dengan teman saya yang di UGM juga, mereka waktu itu masih B akreditasinya pada saat itu. Jadi saya pikir pilihan saya, decision saya waktu itu memilih Teknik Industri UI itu adalah salah satu pilihan yang sangat tepat waktu itu ya. Terus selama perjalanan waktu setelah kuliah di Teknik Industri UI itu saya juga aktif di beberapa laboratorium. Waktu itu saya aktifnya di sebagai lab di ERP dari tahun 2016 sampai 2018. Saya sempat juga exchange ke Chulalongkorn University, jurusan Information and Communication Engineering Department. Nah, selama saya mendapatkan pengalaman di ERP, di Chulalongkorn ini yang membuat titik awal saya kenapa saya berpikir harus menggeluti dunia programming. Karena dulu pas awal-awal kuliah itu saya juga sama kayak kalian posisinya, bingung kenapa kita harus belajar programming. Padahal dulu informasi yang saya dapatkan waktu sebelum kuliah di Teknik Industri itu mikirnya, wah Teknik Industri ini belajar tentang sistem, pabrik, atau kita bisa bagaimana mengoptimasi tapi dengan cara yang pakai software aja, pakai package saja cukup. Wah ternyata setelah saya kuliah di, setelah saya exchange ke Chulalongkorn, ternyata teman-teman yang satu belajar SQL, Python, terus juga mereka sudah membuat aplikasi gitu loh. Jadi sudah membuat alat waktu itu, alat bagaimana ada antrian di parkiran tuh mereka tuh buat tugas akhir mereka. Sedangkan kalau saya bandingkan dengan senior-senior yang ada di UI, ya kita tesnya cuma cukup menulis report, apa yang kita analisis, kita coba berikan novelty-nya dan setelah itu selesai. Tapi kalau di Chulalongkorn, teman-teman saya waktu itu satu kelas, mereka tuh berlomba-lomba untuk membuat project, di mana projectnya itu bisa menghasilkan produk, entah itu produk untuk yang memberikan manfaat buat banyak orang, atau produk-produk yang bisa membantu kehidupan sehari-harinya mereka. Nah itu jadi final project mereka, dan otomatis ketika mereka mendevelop produk itu, mereka harus belajar ngoding, mereka harus coding semua programnya, dan di situ menjadi titik awal, wah ternyata saya sangat ketinggalan jauh nih dari teman-teman saya di Thailand nih. Ternyata di Thailand ini mereka benar-benar sudah concern dari awal. Sedangkan saya baru concern di programming, baru benar-benar serius itu ketika semester kemarin exchange ke Thailand, itu semester 6. Jadi benar-benar telat. Nah, beruntunglah buat teman-teman semua, adik-adik semua yang sekarang mendengarkan sharing session dari saya ini, karena mungkin teman-teman sekarang lagi bingung sama seperti saya dulu, tapi setidaknya ada sedikit pencerahan atau insight dari salah satu alumni, sehingga nanti kalian bisa lebih mantap lagi nih niatnya untuk belajar programming. Nah, selain di
sebagai aktif di ERP Lab dan juga di Chulalongkorn. Tentunya saya juga nggak terlalu aktif nggak sangat aktif di akademik aja, tapi juga saya juga sampai sekarang juga jadi Kosema ya. Kalau ada teman-teman semua tahu Kosema itu apa. Terus juga saya juga aktif banget di kegiatan-kegiatan kepanitiaan dulu pas di S1. Nah, jadi makanya GPA saya ya cukup lah untuk cum laude, jadi saya tidak terlalu mementingkan GPA 4 waktu itu, jadi sehingga saya balance antara panitiaan dengan akademik. Nah, terus alhamdulillah sebelum saya lulus di UII, waktu itu sekitar bulan Juni 2018, belum sampai 4 tahun, saya mendapatkan tawaran beasiswa ke NTUST, yaitu ke National Taiwan University of Science and Technology. Jadi salah satu profesor dari NTUST datang ke jurusan kita, terus dia juga memperkenalkan apa itu NTUST, dan setelah saya datang di sana, terus di interview, alhamdulillah dari 20 yang di interview, saya salah satu yang mendapat beasiswa di NTUST. Jadi teman-teman yang kemarin dulu ikut di interview dan ikut tes yang NTUST ini, mereka dapat letter of acceptance, tapi mereka belum mendapatkan beasiswa. Jadi saya benar-benar bersyukur waktu itu ada kesempatan mendapatkan beasiswa, dan akhirnya saya sekarang bisa kuliah di sini dan bahkan sudah lulus di NTUST. Nah, selama di NTUST saya sangat aktif juga. Saya jadi kosemanya di angkatan saya juga di NTUST. Jadi kenal juga banyak teman-teman dari UGM, dari UI, dari ITB, mereka yang kuliah di sini, dan ternyata memang NTUST ini sangat menarik karena international students-nya banyak banget, dan otomatis setelah saya satu kelas dengan mereka, wah ternyata saya dengan teman-teman yang di Indonesia dari UGM, dari ITB itu ternyata nggak beda jauh skillnya. Skill ngoding, dari skill teknik industrian itu nggak kalah jauh. Tapi kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang ada di Taiwan ataupun dari Eropa, ternyata mereka sudah ada basic knowledge tentang coding. Jadi itu yang menjadi pembeda antara saya dengan teman-teman di luar sana. Terus juga saya sempat ikut lomba startup pitching, dan alhamdulillah waktu itu sempat berangkat ke Silicon Valley, California, selama kurang lebih 2 minggu. Saya sempat mengunjungi kantor Google, Facebook, Apple, terus juga sempat mengunjungi Stanford University dan ikut salah satu kelasnya mereka. Jadi itu salah satu milestone yang sampai sekarang sangat memorable bagi saya. Terus sekarang kesibukan saya apa? Nah, kesibukan saya saat ini adalah saya sekarang lagi mendirikan perusahaan rintisan startup, yaitu Terascos ID. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih detail, silakan follow aja IG-nya di @terascosid. Dan hari Minggu kemarin kami baru melaunch produk kami, yaitu Terascare. Nah, di Terascare ini intinya kita ingin memberikan solusi kepada teman-teman nih yang sekarang lagi kuliah online, terus harus pulang ke kampung halamannya masing-masing, dan kalau misalnya kalian daripada bayar kos-kosan agak mahal, tiap bulannya kami memberikan service atau produk, yaitu kita bisa pindahin barang kalian, ataupun kita juga bisa menjaga barang kalian di tempat yang lebih aman dan nyaman, dan prosesnya benar-benar security-nya kita jamin, karena kita ada MOU, ada SOP, ada surat kuasa, jadi ini bukan sembarang service. Nah, rencananya sudah kita implementasikan, yaitu di daerah cuma di 3 kota, yaitu di Jember, Surabaya, dan Malang. Mungkin nanti next time kalau ini berhasil, kita akan ekspansi ke Yogyakarta. Terus selain jadi founder di Terascos, sekarang baru sebelum lulus kuliah S2 kemarin saya dapat offering. Jadi kemarin saya tidak mendaftar kerja ya. Jadi ada salah satu mentor saya, ketika kemarin lomba ke Silicon Valley itu, dia menawarkan ke saya pekerjaan, yaitu sebagai project manager di Jazz Hipster Corporation. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu Jazz Hipster, ya seperti namanya Jazz Hipster, itu perusahaan yang bidangnya ada di audio, di smart speaker. Jadi bagi teman-teman yang tahu Siri, tahu Alexa, tahu smart speaker yang lain, nah Jazz Hipster Corporation ini punya pabriknya. Jadi mereka ada 3 core business. Yang pertama contract manufacturing. Jadi mereka yang akan membuat produk-produk brand-brand terkenal sana, dan mereka akan dikontrak dan akan memproduksi smart speaker seperti itu. Terus kedua, mereka fokusnya ke research and development, dan terakhir mereka ke product development. Nah, saya akan bertanggung jawab di product development-nya. Jadi saya akan menjadi project manager di bagian bagaimana nanti si smart speaker ini bisa di-embed ke chatbots. Jadi fokusnya nanti di
di smart speaker itu akan connect dengan chatbot bagi teman-teman yang belum paham apa itu chatbot. Jadi chatbot itu kalau kita ngechat sama WhatsApp online shop gitu, jadi nanti ada balasan saat itu juga tanpa perlu kita harus mikir. Jadi udah ada sistemnya. Ini sama juga kayak smart speaker ini, bagaimana kita bisa memfungsionalkan si smart speaker ini menggunakan chatbot, dan tujuannya nanti untuk healthcare, untuk kesehatan kayak gitu. Terus bagi teman-teman yang pengen tahu saya lebih dalam, mungkin bisa follow saya juga di @rahmat.setiawan. Kalau banyak juga sih teman-teman adik-adik kita dari UI yang nanya PM dan nanya tentang teknik industrian, nanya tentang programming, banyak hal mereka juga kebanyakan datang ke Instagram saya lewat situ. Dan saya kalau misalnya lagi luang, saya pasti bantu jawab. Lalu programming skills apa yang saya kuasai? Sebenarnya saya tidak menguasai secara expert ya. Saya juga baru belajar, sama seperti Pak Azam, sama seperti yang lain-lain. Kita baru belajar, bukan sebagai seorang expert. Tapi setidaknya kalau dikatakan bisa coding ini, ya saya bisa. Tapi tidak untuk yang jago gitu. Nah, untuk bahasa programming yang saat ini saya bisa itu adalah VBA, terus R programming, SQL, Lingo, sama Python. Ini adalah bahasa programming yang pernah saya pelajari dulu waktu kuliah sampai sekarang. Nanti saya jelasin milestone-nya di sini. Jadi pertama kali saya kenal programming itu di semester 2 di UI ya sebenarnya. Nah, di situ tuh saya waktu itu ngambil kelas Logic and Programming. Waktu itu dosen pengampunya Pak Ridwan ya, yang jadi kajur kita sekarang. Kita diajarin waktu itu bagaimana cara membuat kalkulator menggunakan VBA. Jadi kita bikin user interface, itu buat tugas UTS kalau nggak salah waktu itu. Kita membuat kalkulator, nanti ada fungsi log, ada fungsi matematis yang lain kayak gitu. Semakin kompleks fungsi matematis yang ada di kalkulator itu, kalau kata Pak Ridwan, semakin baguslah nilai kalian. Tapi sayangnya ketika UTS, waktu itu saya belum begitu paham tentang programming ya, masih belum antusias, masih belum niat. Jadi saya dan teman-teman itu bikin kelompok belajar. Ini kita ngajarin UTS bareng yuk. Jadi kita sharing-sharing ngajarin bareng, dan ternyata Pak Ridwan pintar banget. Jadi program yang kita bikin itu ada kesamaan function, ada kesamaan logika pemrogramannya itu ada kesamaan. Jadi kita satu kelas mayoritas dapat nilai E. Gara-gara ada kesamaan function itu. Jadi memang waktu itu saya nggak begitu niat ya. Dan teman-teman yang di kelas itu juga pada nggak begitu niat. Paling yang niat itu cuma 1-2 orang. Dan 1-2 orang ini jadi andalan kita. Wah, kita belajar dari mereka yuk. Ternyata ada beberapa function itu, teman-teman saya, mereka tuh tidak modifikasi. Nama variabel mereka sama, persis. Jadi Pak Ridwan mengasumsikan bahwa satu kelas ini kok sama semua. Padahal saya sebenarnya juga ada modifikasi sebenarnya. Tapi dapat nilai E, akhirnya waktu itu ada remet. Nah, di remet inilah kita buktikan bahwa kita tuh bisa. Jadi pas remet akhirnya kita dapat nilai A. Itu benar-benar satu momentum di mana, wah, coding itu kayak gini ternyata. Awalnya saya tuh nggak niat, ternyata ada di pecut kayak gitu, jadi tertantang gitu untuk membuat suatu program. Terus itu waktu itu VBA. Terus di semester kedua saya belajar R programming. Jadi bagi teman-teman yang sudah familiar tentang R programming dan yang belum familiar, R programming ini sebenarnya banyak dipakai oleh akademisi-akademisi. Karena waktu semester 2 kebetulan waktu itu dosen pengampu saya dari dosen statistik, yaitu Bu Emma, dan beliau juga menjadi dosen pembimbing saya ketika tesis, undergraduate tesis S1. Jadi dia yang mengajarkan saya tentang bagaimana ngoding pakai R, walaupun sebenarnya ngodingnya itu tidak dari scratch, itu hanya menggunakan package yang ada di platform R Studio atau di R programmingnya itu. Waktu itu cuman kita belajar tentang uji hipotesa, terus juga kita belajar bagaimana menghitung korelasi, terus kita bagaimana bisa melakukan data analisis secara statistik. Jadi kita menggunakan R. Kalau dulu kita bisa pakai Excel, pakai software-software yang lain. Nah, di situ saya belajar menggunakan R programming. Terus di semester berikutnya pada tahun 2016 itu saya kembali mengambil kelasnya Pak Ridwan ya. Karena pas pas semester 2 kemarin udah ngambil log pro-nya Pak Ridwan, dan saya pikir wah kayaknya menarik juga nih. Setelah dapat nilai E, terus kita remet, dapat nilai A, terus kita tertarik lagi nih ngambil kelas Pak Ridwan. Kita ambillah kelas database management system. Nah, di sini Pak Ridwan ngajarin kita tentang SQL, tentang query system, dan juga bagaimana kita bisa menggunakan Microsoft Access dan kita membuat database. Nah, di situ intinya kita belajar tentang SQL.
Terus di semester itu juga saya ngambilin sistem modeling. Dan lagi-lagi yang ngajari Pak Ridwan lagi. Jadi ini Pak Ridwan ini kayaknya hampir semua mata kuliah saya ambil ada Pak Ridwan semua nih, yang coding-coding nih. Terus di semester 5 ini kita belajar tentang ini, waktu itu tentang optimasi ya, tentang optimasi, ada genetic algorithm, ada meta heuristic waktu itu. Terus bagaimana kita bisa ngoding genetic algorithm dan optimasi itu menggunakan Lingo waktu itu, bahasa pemrograman yang kita pakai. Karena Lingo itu mungkin menurut Pak Ridwan yang paling mudah untuk diajarkan ke mahasiswa. Jadi akhirnya waktu itu kita sempat begadang 2 hari, 3 hari bikin program tuh. Bagaimana akhirnya kita bisa mengoptimasi suatu sistem di industri, di pabrik, menggunakan Lingo. Nah, ketika saya ngambil mata kuliah di UI itu menjadi trigger saya sih. Menjadi trigger kenapa saya harus belajar coding lagi ke depannya. Dan yang menjadi penentu saya harus lebih niat belajar coding ketika saya exchange ke Chulalongkorn. Tadi saya sudah sebutkan bahwa teman-teman saya di Chulalongkorn itu memang mereka punya tugas akhir. Mereka nggak punya skripsi ya. Mereka tidak membuat report skripsi, tapi mereka harus ada tugas akhir. Nah, tugas akhir mereka itu yaitu membuat suatu produk. Nah, tadi saya sebutkan ada yang membuat sistem parkir. Bagaimana nanti sistem parkir itu ketika motor atau mobil masuk, nanti dia akan mendetek ini antriannya di mana, dan dia bisa merekomendasikan tempat yang kosong. Jadi ada queuing system di situ. Nah, di situ saya melihat, wah ternyata mereka udah mikir sampai sana. Kok saya belum mikir sampai sana ya? Jadi itu jadi salah satu pemicu saya jadi lebih semangat lagi. Dan trigger kedua, kenapa saya harus belajar coding waktu itu, ketika saya ngambil mata kuliah data warehousing. Jadi data warehousing ini bagi adik-adik semua yang belum tahu apa itu data warehousing, kalau kalian ngambil database management system, kalian ngambil ERP, kalian ngambil kelas-kelas yang berhubungan dengan database, otomatis nanti kita akan mengerti sedikit konsep tentang data warehousing. Secara singkat, jadi data warehousing itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan banyak sumber data, misalnya dari Oracle, dari Access, dari R, dari Python, dari macam-macam framework, itu bisa diintegrasikan menjadi satu data warehouse. Nah, tentunya untuk bisa menyatukan semua data warehouse itu, teman-teman harus ngerti coding, karena di codingnya itulah nanti dia akan mengintegrasikan semua jenis data, dan itu formatnya beda-beda, dan jadiin satu menjadi data warehouse. Nah, waktu itu saya belajarnya menggunakan SQL Server ya, menggunakan Microsoft SQL Server, dan di situ ada final project-nya, dan itu benar-benar challenging, karena saya belum begitu sangat paham dengan querying sistem, belum begitu paham dengan SQL, itu benar-benar effort-nya gede banget. Tapi ada reward-nya jadi saya mengerti konsep data warehousing, saya ngerti konsep business intelligence, saya ngerti data mining, gara-gara yang ikut kelas ini. Jadi data warehousing ini kayak full package. Saya ngerti data science, data mining, ngerti business intelligence, ngerti juga database system. Karena waktu itu Achan, kalau kita bilang profesor itu di Thailand ya, Achan itu memang men-challenge kita. Kamu final project membuat produk, dan kita berikan produknya, yaitu bagaimana kalian bisa menghitung quantity on hand di suatu tempat. Tapi sumber datanya beda-beda, dan kalian harus melakukan reporting. Reportingnya itu berupa dashboard. Dashboardnya itulah nanti yang sebenarnya menjadi output dari kelasnya itu. Jadi dashboard itu kayak ibaratnya kalau kalian lagi naik mobil nih, di mobil itu ada fuel, ada bensin, ada penunjuk bensin, ada petunjuk speedometer. Dengan satu layar itu bisa menunjukkan performa mobil kan. Ini sama juga kayak tadi reporting tadi menggunakan SQL Server, itu kita bisa melihat laporan perusahaan secara menyeluruh dengan satu layar. Misalnya ada melihat profit, melihat cost yang kurang apa saja. Terus juga melihat quantity on hand perusahaan itu apa saja. Jadi bisa melihat performance secara keseluruhan dengan satu layar, yaitu namanya dashboard. Nah, di sini menjadi trigger saya kenapa saya menjadi lebih niat lagi belajar programming, karena saya lihat ada ketertarikan gitu loh, ini buat masa depan kayaknya adalah ilmu yang bakal menjadi kebutuhan buat semua perusahaan. Waktu itu di Thailand itu juga sebenarnya trennya itu ini juga banyak sekali mempelajari ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan kita di UI ataupun teman-teman saya di UGM atau di ITB, kita masih ketinggalan. Mereka sudah membahas tentang ini sudah 2-3-4 tahun yang lalu. Terus setelah itu saya extend, saya akhirnya meniatkan saya untuk belajar programming, dan akhirnya saya men-challenge diri saya untuk internship di Chevron. Jadi mungkin teman-teman yang asal dari Pekanbaru, saya pernah juga di Rubai.
Saya pernah KP di Chevron dan bukan di bagian project field-nya, tapi saya di bagian IT. Jadi teman-teman nih sebenarnya kalau misalnya mau internship, kalau memang tertarik dengan dunia programming, ambil bagian IT. Saya waktu itu nggak tahu kenapa saya pengen di IT. Jadi saya masuk di bagian data management center-nya mereka. Jadi di data manajemennya itu saya dikasih challenge. Ini kita punya data nih. Ada drilling report, ada report harian. Misalnya di apa ya, di sungai, bukan sungai ya, di well itu sumur ya, sumur pengeboran minyak itu ada laporan per menitnya, oh sumur ini sedang bocor, sumur ini sedang ada masalah. Itu dia per detik itu ada plain text, ada report text-nya. Nah di text-nya itu ada typo-typonya. Dan kita juga kadang-kadang nggak ngerti itu typo-nya itu maksudnya apa. Nah saya dikasih challenge, ada report dari tahun 1900 ketika Chevron baru baru melakukan pengeboran minyak di Rumbai, di daerah sana itu. Terus saya dikasih report database dan datanya itu plain text dan saya disuruh mencari insight. Ini kira-kira dari banyak data ini kamu bisa ngambil insight nggak? Kira-kira intinya apa? Apa yang terjadi? Nah, akhirnya saya nggak ada background apapun tentang text mining, saya nggak ada background, belum pernah belajar tentang sentimen analisis. Saya ambil aja kesempatan itu karena saya juga mikir, wah ini nih ada kesempatan KP nih di Chevron dan mereka juga menantang saya nih. Akhirnya dengan pikiran nekat waktu itu ya, belum ada basic R juga, R-nya baru cuma statistik biasa. Saya coba konsultasi dengan Bu Emma tadi. Bu Emma ngasih saran, oh ya Rahmat, sebenarnya ada nih loh teknik namanya text mining, kamu pelajarin di YouTube banyak, di Google banyak, di sumber-sumber lain itu banyak ininya teori-teorinya, tinggal kamu aplikasikan aja. Akhirnya diberi encouraging kayak gitu sama Bu Emma, saya memutuskan untuk KP di Chevron, dan kurang dari 1 bulan saya bisa menyelesaikan KP saya, dan akhirnya reporting yang saya berikan adalah bagaimana ketika mereka punya banyak sumur, saya bikin semacam petanya itu nanti ada lingkaran-lingkaran, kalau kalian pernah lihat lingkaran, jadi kalau lingkarannya besar, berarti ada masalah besar di sana. Dan kita bisa tahu di lingkaran besar itu masalah paling major itu apa? Apakah masalah di pipanya, apakah masalah di tekanannya, dan segala macam. Itu bisa menunjukkan. Itu adalah output dari proses KP saya, dan itu menggunakan R programming. Saya combine dengan Excel Power View. Kalau misalnya teman-teman tahu Tableau, tahu Excel Power BI, nah itu sejenis kayak gitu. Itu saya kombinasikan. Terus setelah itu saya belajar tentang ini juga. Habis itu belajar Business Intelligence. Ini bersama Pak Ridwan juga ya. Waktu itu dia offering elective course Business Intelligence. Saya belajar itu. Saya perdalam lagi apa itu Pentaho dan bagaimana bisa mengimplementasikan coding skill saya di database. Terus ada juga kelasnya Pak Ridwan lagi di Intelligent Manufacturing System. Itu juga kita membuat suatu data warehousing juga, tapi menggunakan PHP My Admin, dan juga menggunakan Microsoft Access. Waktu itu toolsnya masih yang simple-simple. Mungkin kalau sekarang, kalau kata Pak Azam, belajar juga MongoDB ya. MongoDB dan berbagai tools-tools lain, dan menurut saya itu sangat-sangat kemajuan dari apa yang saya pelajari dulu di kampus. Ini teman-teman sangat mendapatkan privilege nih kalau bisa mengetahui MongoDB, mengetahui framework yang lain yang sekarang lagi hot-hotnya dipakai di tech industry. Terus akhirnya saya juga di undergraduate saya juga menggunakan R programming untuk menyelesaikan tesis saya. Nanti saya tunjukkan tesis saya seperti apa. Nah, selama S2 saya juga akhirnya mikir, saya kan gelarnya MBA kan. Saya pikir MBA di tempat saya itu hanya belajar bisnis, manajemen sistem, hanya belajar tentang bagaimana memanage orang. Ternyata ekspektasi saya itu salah. Ternyata mayoritas mata kuliah yang saya ambil dan menjadi requirement di sini yaitu mata kuliah yang memang menuntut saya untuk harus bisa ngoding. Contohnya di data mining ya. Saya ambil kelas data mining, di sini saya harus belajar neural network, belajar backpropagation, classification, unsupervised learning, dan supervised learning. Itu konsepnya saya pelajari semua, sampai saya mengenal istilah reinforcement learning, itu udah hal yang baru lagi. Terus saya juga belajar di system simulation. Ini ibaratnya kalau kita di teknik industri itu dulu belajar queuing system, kita belajar simulasi, tapi simulasinya itu bukan pakai software, bukan pakai package yang udah ada, tapi kita harus bikin sendiri. Jadi waktu itu pakai Python, jadi kita membuat simulasi bagaimana mereplikasi suatu
analisa kayak gitu. Terus sempat juga mencoba programming language yang lain yaitu SAS. SAS ini juga salah satu programming language yang agak sedikit terkenal ya. Waktu itu di kelas risk management. Saya dulu ngambil risk management di UI, saya mikirnya, wah risk manajemennya ini nggak susah, hanya manajemen aja. Ternyata setelah saya ngambil risk management di sini, dia lebih ke probabilitas, kita ngitung statistiknya dalam banget, dan itu harus di coding. Itu luar biasa juga. Kurang tidur saya waktu itu, ambil kelas itu. Terus saya juga sempat ngambil online course, karena saya mikir, saya nggak pernah belajar Python ya, baru pas awal S2 saya baru belajar Python. Sebelum-sebelumnya saya kayak don't care sama Python, karena saya mikir nggak penting Python. Tapi setelah ditembak sama profesor saya, dia tanya, Ahmad, kamu mau pakai R atau Python? Bagaimana menurutmu? Saya bisa pakai R, Prof. Mungkin saya akan mau pakai R. Apakah kamu yakin mau pakai R terus? Kamu nggak mau mencoba Python? Menurut saya, kalau kata profesor saya di sini, Python ini adalah salah satu interpreter language yang dipakai di banyak perusahaan. Dan di banyak platform juga dia bisa digunakan. Kalau misalnya kamu nggak mengerti Python, sayang sekali kalau kamu nanti misalnya bekerja atau berbisnis. Teman-temanmu tuh akan memberikan karya kepada kamu tuh berupa sinteks Python, bukan R, bukan yang lain-lain. Makanya waktu itu saya akhirnya mikir, saya harus belajar lagi dari nol, dan akhirnya saya memutuskan mengambil online course dari idx.org, terus juga ngambil di udemy.com, dan juga beberapa platform-platform yang lain. Terus di 2019 saya juga ngambil mata kuliah di manajemen decision making, itu membahas tentang Harvard Business Case, di mana Harvard Business Case ini kita berposisi sebagai manajer, dan bagaimana kita bisa mengambil decision making berdasarkan berdasarkan kuantitatif kayak gitu. Terus saya sempat juga ngambil application of computational intelligence in engineering. Sebenarnya ini mata kuliah di teman-teman teknik sipil ya. Saya kalau di N2ST itu, kalau di tempat saya kuliah itu, sebenarnya kita bisa ngambil mata kuliah di jurusan lain. Jadi saya bisa ngambil kuliah di jurusan computer science, saya bisa ngambil mata kuliah di jurusan sipil. Nah kebetulan teman-teman sipil juga belajar ngoding. Saya juga kaget nih. Teman-teman sipil belajar ngoding juga ternyata. Mereka juga menggunakan Python, menggunakan C++. Ternyata memang sekarang kebutuhan programming itu bukan cuma buat industri aja. Ternyata teman-teman kita di teknik sipil, bahkan teman-teman saya yang MBA, yang murni MBA, mereka setidaknya harus paham sedikit teknik coding, karena mereka harus melakukan data analisis. Nah, untuk bisa membuat data analisis, mereka harus ngoding gitu, dikit-dikit. Nggak bisa pakai software, karena kalau software itu, kita nggak bisa modifikasi. Karena apa yang diberikan, ya itu aja bisa kita pakai. Tapi kalau kita ingin merubah parameter, kita ingin merubah sesuatu, itu kita nggak bisa. Makanya sekarang programming itu menjadi satu kebutuhan, kalau kita pengen survive di masa yang akan datang. Terus sampai di akhirnya, sampai sekarang, saya di masternya juga berkaitan dengan coding lagi, yaitu saya membuat semacam data analysis framework. Di situ saya mengkombinasikan meta heuristik. Kalau meta heuristik itu kalau buat adik-adik mungkin masih belum begitu familiar ya. Tapi mungkin nanti adik-adik akan belajar tentang genetic algorithm, belajar tentang sine cosine algorithm atau n-colony, atau belajar tentang particle swarm optimization. Banyak lah, nanti di semester 6 atau 7 adik-adik akan belajar itu di sistem cerdas kayaknya, di intelligence system. Jadi saya juga akhirnya menggunakan itu, tapi bukan yang single objektif, tapi yang multi objektif. Nah itu jadi challenge tersendiri bagi saya, karena kalau di single objektif, misalnya adik-adik mau mengoptimasi, ingin meningkatkan profit, maksimasi profit, tapi adik-adik ada tujuan lain selain meningkatkan profit, tapi juga harus meminimasi cost. Nah, bagaimana dua objektif ini bisa optimal? Nah, itu menjadi challenge tersendiri. Soalnya saya waktu itu menggunakan meta heuristik yang paling anyar, baru 2017 baru dibikin, namanya sine cosine algorithm. Nanti saya kasih lihat pseudocode-nya nanti. Terus, oh ya ini ada sedikit video, mungkin saya akan coba kasih lihat aja di YouTube ya. Ini video YouTube-nya bisa di-share, Mas Rahmat? Oh, belum diputar ya, Pak? Belum.
Ini Oh, masih alah. share screen yang Oh, PowerPoint. oke. Saya coba share ulang ya. Oke. Tapi suaranya tadi nggak kedengeran berarti kan? Enggak. Oh, pantes. Belum. Atau pada diem. Oke. Sorry. Sekarang kelihatan? Kelihatan, oke. Suaranya kedengeran ya? Belum. Di bagian share screen itu nanti ada pilihan untuk share sound-nya. Oh, bentar. Saya coba new share. Terus share komputer sound juga ya? Ya. Oke, sorry. Tadi mungkin belum kedengeran. Saya puterin lagi. If you're watching this, you're among the 3% of people that understand that the future of work is going to look very different from what it is now. So keep watching. Let's see where we're heading. It's also exciting, right? Siri will recognize your voice even if you're 5 meters away from your phone. That new chatbot feels totally real. Self-driving cars are no longer fiction. You can analyze your DNA. You tried flying that drone for the first time, and you're thinking of buying a smart speaker to make your life so much easier. A few years from now, and that's something like 3 years, not 30, artificial intelligence, robotics, machine learning, mass 3D print, biotechnology, chatbots, virtual reality, deep learning, drones, augmented reality, smart objects will all be deeply enrooted in our everyday lives. Just like computers, phones, or electricity are for us today. Oh well, is this really gonna happen? And if it does, you'll adapt when the time comes, right? Life is good. You love your job. You've been working for this established company for a few years. You're comfortable in your position. You know what you're good at. People like you, and that last presentation you gave got you some amazing reactions. You're safe with your company. In the meantime, you see an article or two speculating on the future of jobs. McKinsey published a report stating that 45% of all 2020 don't even exist yet. But what do they know, right? You've got time. Oh look, the supermarket just introduced self-cashier machine. You're at the airport checking in luggage. What the heck happened to all the real people at the check-in desk? Gone. Replaced by machines. But it's only the low-skilled jobs, right? Nope. Think again. In 2012, there were 150,000 humans working on Wall Street. 3 years later, automation has cut that number down to 100,000. That's 1/3 gone. But it's only the mathematical and scientific jobs, right? Nope. Think again. This Japanese insurance company, Fukuoka Mutual Life Insurance, is already replacing all its human insurance claim workers with an AI system that will handle customers more efficiently. See these articles? They're written by algorithms, and we can't tell the difference with human written content. Thinking of converting yourself to being an online poker player? Too late. There's an AI that can already beat humans at it. Most journalists, tax consultants, marketeers, technicians, knowledge workers, lawyers, even the person editing this video right now will to some extent have been impacted or automated by technology in a couple of years. And what have you been doing? Probably watching Netflix. And the problem is, the machines don't wait. And the machines, they don't watch Netflix. So what are the forces at play here? Basically, there's 10 million developers out there using increasingly simple and cheap technology to build new products and services. Some as young as 12 are already coding the future. Even that safe company you work for is increasingly under outside threat. And it's not just the Google, Amazon, Facebooks, and Apples of the world that I'm talking about. There are now tens of thousands of startups out there eating away at all sorts of jobs. Now, are they creating many jobs in the process? Let's look at some stats. Travel a bunch of years back to when Kodak ruled the world of photography. They were worth $38 billion and employed 140,000 people. That's approximately $270,000 per employee. Our people work with pride to make Kodak a creative and innovative company. Fast forward to recent times, 13 employees and was sold for $1 billion. That's $77 million per employee. WhatsApp sold for $19 billion with 55 employees. That's a staggering $345 million per employee. So how is this all possible? Technology has allowed the emergence of what we call exponential organizations. These are exponentially fast-growing companies that leverage technology and require less employees but more tech-savvy ones. You will find that we are technology optimists. We believe that technology is a major driver of change in the world. And as software continues to eat up the world, more companies are trying to replicate these exponential companies, hire less people, but grow exponentially through technology. As this happens, job roles are slowly disappearing and being replaced by skill sets. Employers require you to know an ever-growing number of new and ever-changing fundamental skills in order to use the technologies they've implemented. Master the fundamentals and you can master the rest. A digital skills gap is growing for both mid-skill and high-skill level jobs. Before you know it... Ya,
itu tadi sebenarnya review aja tentang apa yang akan terjadi, tentang the future of jobs. Nah, buat adik-adik semua, kalau saya balik lagi ke ini ya, ke slide dulu. Jadi secara untuk conclusion-nya mungkin dari video tadi itu semua itu akan tergantikan dengan program. Jadi tadi kalian bisa lihat tadi ada sistem kasir. Kalau zaman dulu harus ada kasirnya. Sekarang nggak perlu lagi ada kasir. Tinggal menggunakan smart card, terus mereka sudah bisa beli macam-macam dan itu sudah sangat secure. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan karena banyak juga orang-orang sudah mengerti bagaimana membuat program agar bisa menggantikan pekerjaan itu. Nah, tentunya untuk bisa menggantikan pekerjaan itu kita harus bisa memiliki basic programming. Kalau dulu kita membutuhkan mungkin ribuan karyawan untuk mendapatkan revenue yang besar, kalau sekarang berbeda. Mungkin kalau sekarang hanya butuh 100 karyawan yang jago coding atau mereka mengerti tentang teknologi, kita bisa mendapatkan akumulasi revenue atau profit yang sama dengan yang dulu kita butuh 10.000 karyawan. Itu menjadi suatu tren sekarang. Nah, tadi adik semua, kalau misalnya sekarang sedang masih galau tentang apa itu coding dan programming, coba dimantapkan niatnya tuh. Saya kasih coba reasons, 7 reasons kenapa kita harus belajar coding. Yang pertama, ini gambarnya nggak jelas ya? Sini jelas nggak ya? Kalau di kalian, gambarnya jelas nggak? Jelas ya? Oh, berarti, bentar, aku coba tempatku nggak jelas soalnya, bentar. Bentar ya. Bentar, maaf. Ini kayaknya ada. Oke, sebentar. Oke, coba lagi. Yang sebelah kanan hitam itu, Mas. Iya, makanya saya pakai PPT aja kali ya. Boleh. Ini kayaknya, nah ini. Bentar, coba. Udah kelihatan belum ini ya? Belum ya? Kita coba share sekali ini. Oke, sudah. Kelihatan ya PPT-nya ya? Oke. Oke, kita dari sini lagi. Nah, alasan pertama ya, kita ke alasan yang pertama dulu. Nah, kalau misalnya adik-adik semua bisa lihat sekarang the most profitable company in the world itu memang masih ada oil and gas ya, karena mereka kan juga didirikan udah jauh banget, udah dari tahun 40-an, 50-an yang lalu. Sedangkan Apple yang tahun 80-an atau Samsung juga yang sudah fokus ke teknologi, bahkan sekarang ada Alphabet ya, bagi adik-adik yang nggak tahu apa itu Alphabet. Alphabet ini kayak semacam holding dari Google, dari berbagai afiliasinya Google. Jadi sekarang si Larry Page dan co-foundernya Google itu sekarang mereka menjadi petinggi di Alphabet. Nah, itu juga sekarang juga sangat signifikan. Bahkan sampai ke brand yang paling terkenal di dunia itu seperti Microsoft, Apple, Google, dan Amazon dan sebagainya itu mereka juga fokusnya ke teknologi, yaitu high-tech company. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat trennya, memang tech industry itu salah satu industri yang the fastest growing industries. Jadi bagi adik-adik yang ingin kerja di tech company, menjadi kesempatan besar buat kalian kalau misalnya kalian bisa ngoding atau bisa programming. Terus kalau kita relate ke industri, perkembangan industri kan ada dari 1.0 itu dari steam engineering, terus ke assembly line di 2.0, terus 3.0 kita mengenal tentang computing atau internet. Terus sekarang di 4.0 ada banyak
entitas atau banyak knowledge yang harus kita pahamin. Salah satunya yaitu IoT platform, location detection technologies, augmented reality, bahkan kalau yang benar-benar relate ke kita tuh ya sekarang itu ya big data analytics yang bisa kita kerjakan. Walaupun sebenarnya kita juga bisa mengerjakan kayak 3D printing dan sebagainya. Itu juga semua fokusnya ke teknologi. Nah, itulah kenapa alasan pertama kenapa kita harus belajar coding. Alasan kedua, kenapa kita harus belajar coding, yaitu there are tons of unfilled tech position available. Ini bisa dilihat dari salah satu survei dari Yahoo Finance. Di sini job openings-nya yang paling besar itu software engineer. Nah, bagi adik-adik semua yang bisa ngoding, ini banyak banget nih. Kalau ini di US ya, kalau di Indonesia kayaknya trennya juga sama. Karena sekarang juga banyak banget tech company yang butuh software engineer, dan bahkan juga ada banyak juga yang butuh data scientist dan product manager. Nah, kita tuh sebenarnya bisa masuk di data scientist dan product manager. Nah, bagi adik-adik itu yang pengen jadi data scientist atau product manager, setidaknya juga harus bisa ngoding, harus bisa programming. Karena itu benar-benar kita harus membuat program. Lalu yang the best job yang mungkin dari sisi gaji ya, salary ya, kita bisa lihat adalah data scientist salah satunya. Kalau di Amerika memang data scientist itu sangat mahal ya. Tapi kalau di Indonesia menurut saya sih kayaknya kalau kita ditanyakan gaji, kayaknya nggak begitu tinggi-tinggi banget kalau kita bandingkan dengan USA. Nah, kalau dari sisi risetnya World Economic Forum ini, data scientist ini paling tinggi gajinya kalau kita lihat dari skala global. Dan sisanya ya kayak gitu. Jadi dan semua pekerjaan ini mereka fokusnya ke teknologi. Dan mayoritas dari pekerjaan ini mereka requirement-nya adalah coding. Entah itu menggunakan Python, entah itu menggunakan R, atau menggunakan SQL, dan sebagainya. Mereka setidaknya harus bisa belajar program. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya masih alasan kedua, karena masih banyak posisi. Ini saya crop dari kami.unilever ya, dari Instagramnya Unilever. Mereka juga merilis kontennya mereka bilang kalau pekerjaan yang paling dicari di new normal sekarang nih, kalau misalnya adik-adik sekarang sedang terkena dampak pandemik, itu salah satunya juga keterampilan kayak project manager, terus juga data analytics atau data science. Dan mayoritas dari pekerjaan-pekerjaan yang sekarang dibutuhkan yaitu tentang IT, teknologi. Dan kita juga sebenarnya sebagai teknik industri juga bisa masuk ke sana, apalagi ke bagian project manager, apalagi ke bagian data analysis dan data science. Karena kita memang sudah diajarkan basicnya di situ. Kalau untuk yang lebih advance lagi, yang mereka butuhkan yaitu AI, terus juga cyber security, robotic process, dan sebagainya. Nah, ini menjadi kesempatan yang sangat besar buat adik-adik semua kalau misalnya kalian ingin survive di masa yang akan datang. Karena kalau misalnya pola pikir atau mindset kita masih ke pekerjaan-pekerjaan yang konvensional atau tradisional, mungkin saja pekerjaan yang kita pikirkan sekarang itu akan terdisrupt di masa yang akan datang. Jadi, mungkin sekarang masih available, tapi mungkin setelah adik-adik yang masih sekarang di semester 2, masih awal-awal, nanti ketika lulus malah udah nggak ada lagi pekerjaan itu. Contohnya apa? Mungkin customer service mungkin sekarang masih ada, tapi mungkin nanti customer service mungkin digantikan dengan AI bots atau chatbots atau dengan suara AI, karena sekarang sedang di-develop tuh. Nah, mungkin itu menjadi salah satu pekerjaan yang akan terdisrupsi. Nah, bagaimana adik-adik biar bisa survive? Ya belajar coding dan pilih nanti mau menjadi seorang programmer di bidang apa kayak gitu. Dan bagi adik-adik yang kenapa harus belajar coding? Karena murah, nggak mahal sekarang. Sekarang coding itu, kalau kita belajar coding itu udah nggak perlu bayar 10 juta atau 20 juta, 30 juta. Tapi kalau memang ada uang ya, keluarkan uang segitu juga banyak sih akademi-akademi. Tapi kalau adik-adik pintar mencari platform, itu kayak IDX, saya kemarin belajar dari IDX itu gratis. Saya malah bisa belajar coding dari profesor di Michigan University di USA. Itu mereka bikin semacam promosi, belajar tentang data structure dan structure codingnya Python, itu diajarin secara gratis di beberapa meeting. Nah, saya ambil aja karena gratis. Terus saya juga pernah lihat ada kelas gratis juga dari MIT, terus juga ada kelas gratis juga di beberapa platform-platform yang lain. Nah, kalau misalnya adik-adik pintar mencari platform pembelajaran gratis, itu banyak banget di internet sekarang. Jadi nggak harus bayar mahal tuh nggak. Tapi kalau misalnya adik-adik bisa bayar mahal atau mau effortnya lebih ditingkatkan lagi, saya sih sarannya ikut kayak DevCamp, Hackathon, atau ikut program-program dari startup-startup yang sekarang lagi besar. Kalau adik-adik sekarang aktif di LinkedIn, kemarin saya baca-baca sih
Gojek sedang mengadakan semacam bootcamp untuk data scientist. Bagi kamu yang mau belajar data science tuh mereka sebentar lagi kayaknya akan membuka bootcampnya. Dan itu kayaknya gratis dan itu bisa dicari di LinkedIn atau di website resminya Gojek. Nah, kalau dulu saya sih nggak begitu aktif di bootcamp ini karena belum ada ya yang kayak gini-gini ya. Baru ini aja satu tahunan ini. Terus dulu saya sempat aktif itu di Binar Academy. Jadi di Binar Academy ini saya dulu belajar menjadi seorang product manager dan itu saya nggak bayar gratis, tapi di sebelumnya itu ada seleksinya. Dan seleksinya kamu harus ngerti basic coding karena dia ada pertanyaan itu tentang logika dan pemrograman dan saya alhamdulillah waktu itu lolos dan bisa jadi product manager. Nah, teman-teman saya waktu itu yang jadi tim saya waktu itu mereka ngambil fokus keterampilan yang beda-beda. Ada yang ngambil front end engineer, back end engineer, quality assurance, ada UI UX dan sebagainya. Intinya kita ditantang untuk membuat suatu produk yang bisa memberikan social impact waktu itu. Nah, terus kalau kalian mau lebih niat lagi, ikut yang namanya Kaggle nih. Kaggle ini salah satu platform for predictive modeling competitions. Jadi kalau kalian udah dapat basic coding, udah dapat basic data science atau data mining dan sebagainya itu, kalian coba tantang diri kalian untuk mengikuti lomba yang ada di Kaggle. Karena untuk mengikuti lomba ini tuh gratis, kita nggak bayar. Malah nanti kalau kita bisa menang di rankingnya itu, kita bisa melakukan prediksi lebih akurat daripada penantang yang lain, kalian bisa mendapatkan poin lebih di sana. Bisa di hiring sama perusahaan-perusahaan dari Silicon Valley, kalau kalian memang benar-benar pengen ke Silicon Valley, kayak gitu. Terus yang alasan keempat, kenapa kalian harus belajar coding, itu juga bisa meningkatkan pendapatan kalian. Karena kalau kita lihat dari expected change in IT spend ini, mayoritas perusahaan sekarang sudah beralih ke IT. Bahkan retail yang dulu kayak Carrefour, terus supermarket dan sebagainya itu, sekarang mereka banyak sekali menghabiskan cost-nya di IT. Jadi bagi adik-adik semua yang pengen bekerja dan belajar coding, itu menjadi advantage buat kalian karena mayoritas industri, mulai dari healthcare, dari financial service, retail dan sebagainya itu, mereka sudah shifting dari teknologi yang konvensional ke software engineering dan digital transformation. Dan untuk bisa menuju ke sana, kita harus bisa coding, kayak gitu. Nah, mungkin di sini bisa lihat nih, banyak banget perusahaan-perusahaan sekarang punya prioritasnya itu di digital transformation. Contoh realnya mungkin kayak apa ya? Kayak misalnya, kalau sekarang kan yang terkenal itu ada Gojek, ada Airbnb, ada Traveloka dan sebagainya. Mungkin kayak Carrefour, Matahari itu mereka juga sekarang berlomba-lomba untuk membuat apps. Jadi mereka membuat dagangan yang ada di mereka itu, yang di toko fisik itu, bisa dibawa ke apps-nya mereka di Matahari Mall atau di sebagainya itu. Jadi sekarang banyak banget industri yang sekarang shifting untuk di digital transformation. Nah, untuk bisa shifting ke digital transformation, mereka membutuhkan data scientist, mereka membutuhkan software engineer, mereka membutuhkan tenaga pekerja yang bisa ngoding, kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kalian mau menjadi entrepreneur, kalau kalian bisa ngoding, itu menjadi poin plus, itu menjadi competitive advantage kalian, kayak gitu. Nah, selain kalian bisa bekerja di dunia teknologi atau di high-tech company, kalian juga bisa bekerja di dunia-dunia yang mereka fokusnya bukan teknologi. Contohnya di food and beverage atau di Unilever. Mereka juga membutuhkan tuh data scientist dan membutuhkan project manager yang mengerti konsep IT dan programming, kayak gitu. Terus alasan kelima, kalian tuh juga bisa kerja remote. Jadi work from home itu udah, kalau sekarang kalian udah biasa dengar istilah work from home, kalau kalian jadi programmer otomatis kalian bakal itu menjadi keseharian kalian karena waktu kerja seorang programmer itu fleksibel karena kan kreativitas seseorang itu beda-beda jam kerjanya, nggak 9 to 5 aja kan, pasti ada yang dia lebih produktifnya malam-malam. Nah, sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di dunia, apalagi dia di perusahaan teknologi, itu memberikan kebebasan jam kerja. Tapi yang jelas mereka ada deadline, ada jangka kapan mereka harus menyelesaikan pekerjaannya itu. Nah, oleh karena itu, jadi mereka harus bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka dan kalian bisa bekerja di mana saja, kayak gitu. Nah, yang menariknya adalah salah satu pekerjaan yang paling bisa mendatangkan work-life balance. Work-life balance ini maksudnya kalian bekerja, kalian bisa olahraga, kalian bisa mengerjakan hal-hal lain, itu ternyata salah satunya data scientist. Nah, sebagai data scientist itu kalian ada
ada semacam privilege, tidak hanya stres dunia kerja doang, tapi juga bisa melakukan hal-hal lain gitu loh. Jadi work-life balance kayak gitu. Terus alasan keenam, coding is a logic based. Jadi mungkin kita bukan sebagai artis ya, yang kalau misalnya artis pelukis gitu, mereka membuat lukisan yang abstrak terus menarik. Tapi kalau kita tuh nggak bisa, kita tuh harus berdasarkan logic. Ini kalau kita bikin A, maka B. Kalau sudah bikin B, maka dampaknya C. Jadi harus ada logiknya. Nah, kita tuh akan belajar bagaimana problem solving. Nah, dan itu problem solving itu ada metodologinya kan. Mungkin adik-adik semua sudah belajar tentang Introduction to Industrial Engineering, pengantar teknik industri ya. Karena juga diajarkan konsep tentang problem solving. Nah, di sini mungkin adik-adik akan mulai itu dari analisis dulu, masalahnya apa, mendefinisikan masalahnya seperti apa, terus kalian mempropos solusi yang relevan dengan masalah itu. Baru kalian develop, kalian coding, kalian bikin program, dan nanti coba dievaluasi apakah program yang kalian buat itu bisa menyelesaikan masalah si user, atau masalah si customer, atau masalah yang ingin kalian pecahkan. Makanya dia problem solving metodologi. Jadi kalau kita belajar coding, otomatis kita akan belajar bagaimana caranya bisa problem solving. Terus juga coding is the root of the technology. Jadi tanpa coding mungkin teknologi yang kita pakai sekarang itu mungkin nggak eksis ya. Seperti contohnya tadi ada smart speaker, ada HP Android, ada YouTube, ada Netflix dan sebagainya. Teknologi-teknologi seperti itu tuh nggak bakal eksis kita pakai sekarang kalau nggak ada coding kayak gitu. Nah ini contoh, ini adalah apa yang saya kerjakan sebenarnya. Ini namanya pseudocode ya, buat adik-adik yang belum kenal, saya kenalkan. Ini namanya pseudocode. Jadi kalau kita ngoding sekarang itu udah, kalau di teknik industri kan kita bakal kenal dengan istilah flowchart. Kalau kita ada apa namanya, di flowchart itu ada struktur pekerjaan. So kerjain A, B, C, D itu berurutan. Nah, buat adik-adik yang belajar coding harus ngerti nih pseudocode, karena dari pseudocode ini kita membentuk logic base-nya tadi itu. Oh, ini ada for loops. Setelah ada for loops, di dalam for loops itu harus melakukan apa? Oh, kita harus melakukan membuat coding itu ada function menggenerate nilai random dari 0 sampai 1 dan sebagainya. Nah, itu ada di sini logiknya. Makanya dia saya bilang coding itu logic based, karena kita harus membuat semacam rumah dan kita harus tahu di dalam rumah itu adanya cara membuatnya, langkah-langkahnya seperti apa kayak gitu. Itu adalah coding. Nah, masalah di sini adalah belajar ini tuh susah. Saya jujur, belajar itu susah. Tapi ketika kalian bisa menyelesaikan ini semua, itu akan menjadi reward buat adik-adik semua. Contohnya saya pribadi, ya, saya dulu nggak kepikiran bisa membuat program seperti ini. Tapi ternyata setelah saya jalani 1 tahun, 2 tahun, saya bisa menyelesaikan, dan ini saya jadikan project tesis saya di master. Jadi yang tadi saya nggak ngerti clustering yang secara menyeluruh, nggak ngerti classification, sekarang saya bisa mengkombinasikan deep learning dengan clustering, saya kombinasikan juga dengan classification, terus saya optimasi menggunakan meta heuristik tadi saya sebutin, multi objective and cosine. Ini adalah hal-hal yang saya nggak ngerti dari awal. Tapi karena saya tetap determine menghadapi error-error yang saya hadapin, ini menjadi reward. Sekarang saya pikir, wah ternyata saya bisa melalui fase ini, dan ternyata bisa kalau kita niat kayak gitu. Terus intinya kalau misalnya adik-adik semua sekarang menghadapi error, menghadapi banyak sekali masalah-masalah coding, jangan takut, tinggal aktif aja di dunia forum di internasional, mereka bisa memberikan jawaban, ataupun kalian tinggal kasih errornya itu di Google, pasti nanti akan ada banyak suggestion bagaimana menyelesaikan error yang kalian hadapi. Entah mau pakai Python, pakai R, pakai VBA, dan sebagainya. Nah itu. Nah terus sekarang yang paling penting adalah, kenapa seorang teknik industri ini menurut saya ya, harus belajar programming nih. Kalau tadi kan kita udah tahu nih, tentang konsep programming, kenapa kita harus belajar programming. Terus kenapa kita nih, sebagai lulusan teknik industri harus belajar programming? Pertama, kita lihat dulu job opportunity for industrial engineers, yaitu project manager, product manager, scrum master, quality assurance, data scientist, business intelligence, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, dari pekerjaan ini, sebenarnya yang sangat relevan adalah ini semua nih. Kita bisa jadi ERP consultants, project manager, atau kayak saya kan sekarang menjadi project manager nih. Terus kalian bisa menjadi data scientist. Saya juga pernah menjadi data scientist selama 2 tahun ini di lab saya sekarang. Dan tentunya dengan opportunity ini, kalian bisa nantinya
harus belajar coding agar kalian bisa menjadi ini kayak gitu. Nah, contohnya kalau data scientist itu sebenarnya kalau kalian belum tahu, mungkin nanti akan ngambil kelas data mining di semester 4 atau 5, itu kalian pelajarin aja, itu basic dari data science. Terus, banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain yang relate ke kita sebenarnya. Mungkin kalau yang AI developer atau AI arsitek itu belum sangat relevan, ini relevannya ke anak-anak information technology ya, di teknik informatika. Tapi kalau yang relevan dengan kita adalah machine learning engineer, data analyst, sama data scientist. Nah, apa sih bedanya antara semua ini? Nanti saya jabarkan deh. Nah, semua pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menjadi pekerjaan yang sedang high demand sekarang di dunia artificial intelligence. Kayak gitu. Dan banyak sekali orang yang nanya waktu itu ke saya, ya adik-adik di tingkat nanya, bedanya artificial intelligence, machine learning, deep learning, mereka sering dengar, tapi bedanya apa sih? Ibaratnya kalau di sini, kalau artificial intelligence itu sebenarnya sebagai konsep yang paling general ya. Ibaratnya kalau kalian lihat di sini ada robot. Nah, robot ini adalah AI-nya. Kalau kalian pernah nonton Terminator, nah si Terminator itu, monster-monsternya itu, robot-robotnya itu mereka AI. Tapi di dalam otaknya itu ada namanya machine learning. Nah, machine learning itu kalau kalian udah tahu unsupervised learning, tahu supervised learning. Nah, di situ ngolah bagaimana si robot itu mengetahui objek gitu loh. Mereka belajar, ada learning-nya, ada learning sistemnya. Nah, disitulah keterkaitan antara artificial dengan machine learning. Tapi di era sekarang ada lagi namanya deep learning. Nah, deep learning ini kalau misalnya di neural network itu cuma ada satu hidden layers. Kalau nanti itu kalian akan belajar nanti. Ini saya cuma mengintroduce saja ya. Di deep learning itu kalau ada input, ada output, di tengah-tengah ada hidden layers. Nah, di deep learning ini dia akan memperbanyak hidden layers. Dan otomatis multiplikasi atau komputasinya akan menjadi lebih lama, karena datanya besar, kayak gitu. Dengan semakin banyak data, maka si sistem atau si robot itu banyak belajar. Semakin si robot itu banyak belajar, dia akan bisa meniru pergerakan manusia, atau bisa memberikan prediksi ataupun menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia lebih akurat kayak gitu. Makanya sekarang ada yang namanya smart speaker, kita suruh dengan mulut aja pakai suara, terus dia bisa activate, atau ada robot pembersih ruangan. Kita tinggal suruh-suruh aja pakai mulut, pakai speech recognition, itu mereka bisa menjalankan perintah. Atau kalau sekarang di China itu ya, kalau saya lihat, kalau di airport atau di tempat-tempat store itu ada kameranya itu bisa menghitung berapa jumlah customer masuk ke suatu store, dan dia bisa melihat apakah si customer-nya happy atau sedih, itu menggunakan machine learning dan deep learning. Jadi itulah gambaran dari artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Bedanya di situ. Dan apa bedanya dengan data science? Kalau data science itu lebih menggabungkan semua konsep itu agar kita bisa melakukan data gathering sampai ke data insight. Nah, nanti di dalam data science itu kita bisa pakai machine-nya, pakai machine learning kayak gitu, atau menggunakan deep learning, atau menggunakan teknik-teknik lain. Nah, selain ada data scientist, ada machine learning engineer, ada ada yang tadi yang lain itu, ada juga yang namanya business intelligence. Tadi saya sudah nyinggung, saya belajar data warehousing. Nah, itu nanti muaranya akan menjadi seorang business intelligence. Nah, bedanya apa tuh antara business intelligence dengan data scientist? Kalau di business intelligence, dia lebih fokusnya, pertanyaannya adalah what happened. Jadi, kalau misalnya perusahaan sekarang ada data berupa price atau jumlah produk yang dijual, nanti si sistem itu akan membuat tadi dashboard tadi itu yang KPI-nya perusahaan itu, dan dia menunjukkan bahwa berapa produk yang terjual dalam 1 hari atau 3 hari. Dia akan menunjukkan apa yang terjadi saat ini. Tapi kalau data scientist itu dia akan lebih futuristik lagi. Jadi dia akan memprediksi, dia akan mencoba untuk melakukan prediktif, dan bagaimana nantinya ada kejadian, misal kejadian itu trendingnya adalah negatif, terus dia rubah menjadi positif kayak gitu. Dia mencoba melakukan tindakan preventif. Itu bisa banget diolah dengan data science. Dan tentunya proses dari awal sampai akhirnya agak sedikit berbeda. Karena kalau di data scientist kita harus tahu dulu masalahnya, kita bikin hipotesis, kita kumpulin datanya, kita baru buat model, sampai akhirnya kita bisa mencari tahu ini prediksinya ini benar-benar akurat atau enggak. Kalau di business intelligence tadi, itu outputnya adalah reporting, yaitu dashboardnya itu tadi. Itu bedanya, dan pekerjaan ini menjadi hot banget sekarang.
kalau adik-adik nanti mau lamar kerja di Gojek atau di tech company yang gede-gede itu, mereka membutuhkan orang-orang yang ngerti business intelligence dan data scientist. Nah, itu tadi kenapa teknik industri harus belajar programming ya. Kalau kalian mau ke arahnya tadi ke teknologi dan pengen jadi data scientist, business intelligence, project manager, tapi ini project manajernya di bidang IT ya, perusahaan-perusahaan IT, atau menjadi product manager, business intelligence, itu kalian setidaknya harus bisa coding, setidaknya basicnya, karena kalau kalian nggak ngerti coding, nanti kalian bakal bingung bagaimana si produk itu bisa dibuat. Jadi kalau kalian ngerti coding, kalian bakal tahu logikanya, oh ternyata produk ini bisa dibuat karena ini, karena ini, karena ini. Itu menjadi kenapa kita sebagai teknik industri harus belajar coding. Nah, sekarang saya tadi baru ngasih tahu tentang tren dunia dan kenapa kita harus belajar ini, dan sekarang saya mau nge-share tentang project yang pernah saya lakukan ketika saya waktu itu S1 di Teknik Industri UII dan ketika saya S2 di sini. Nah, waktu itu saya tadi saya sempat bilang kan, saya magang atau KP di Chevron ya, ini Chevron Rumbai. Ini mereka semua adalah teman-teman yang ada di Data Management Divisions. Jadi mereka orang-orang IT nih semuanya nih. Tapi mereka nggak ada secara spesifik mengerti tentang data science. Kebetulan waktu itu saya membawa konsep data science di sana dan mereka benar-benar appreciate karena mereka punya banyak data, tapi mereka cuma query doang, cuma menjawab what happened doang. Tadi yang business intelligence itu ada data, mereka cuma bisa melakukan query untuk melihat apa yang terjadi saat ini, tapi mereka nggak bisa melihat bagaimana caranya melakukan tindakan preventif kayak gitu. Makanya di sini saya membuat program menggunakan R programming, saya melakukan analisa text mining, dan di text mining ini saya mengolah sekitar 35.000 baris data, dan satu barisnya itu ada plain text tadi yang ada laporan-laporan setiap pengeboran sumur itu lapornya apa saja, dan setelah saya proses menggunakan programming, saya visualisasikan menggunakan Excel Power View, dan di Excel Power View itu kita bisa melihat, oh ternyata di sumur ini ada masalah di pressure-nya harus dikurangin dikit, kayak gitu, agar nanti tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, dia akan bocor. Itu yang insight yang saya berikan kepada mereka, dan mereka sangat appreciate, karena belum pernah mereka melakukan itu di divisinya mereka, dan mungkin setelah itu, setelah saya finish itu, mereka akan lebih consider dan melakukan. Dan saya dapat informasi dari salah satu mereka, ternyata mereka sempat dikirim ke Jakarta untuk ngambil kursus data science, dan mereka harus bayar 20 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan besar, sekarang bahkan manpower-nya itu diminta untuk training belajar data science, dan mereka berani keluar 20 juta, 30 juta untuk bisa belajar data science. Padahal saya belajar data science 0 rupiah aja, karena belajar dari YouTube, belajar dari Bapak dosen, saya aktif nanya ke mereka, terus juga saya coba eksperimen, akhirnya saya bisa membuat program seperti ini kayak gitu. Dan setelah itu kemampuan saya ini saya sharing ke teman-teman Department of Statistik ya waktu itu ya. Jadi saya sharing tentang pengalaman saya melakukan riset saya di Chevron itu, dan ini contoh coding dari R. Ini contoh coding yang saya lakukan. Saya melakukan text mining, kayak tadi ada kata-kata yang typo. Misalnya ada sandfield foam. Jadi saya coba generalisir itu menjadi satu kata yang lebih utuh, dan tekniknya ada tokenization. Itu text mining banget lah. Jadi ini mungkin kalau saya jelasin ini akan jadi satu pertemuan sendiri nih kalau saya jelasin di sini. Jadi intinya teman-teman yang mengerti codingan ini itu nanti enak banget nanti buat melakukan text mining kayak gitu. Waktu itu saya sharing ke teman-teman statistik, dan ternyata teman-teman statistik juga belajar coding. Jadi nggak cuma teknik industri, tapi teman statistik juga sekarang di statistik UI ya, mereka juga belajar bagaimana caranya melakukan data analisis menggunakan, kalau mereka saya lihat sih mayoritas menggunakan R programming. Dan ini sharing sessionnya saya lakukan di tempat dosen pembimbing saya ya. Kebetulan dia juga sekarang jadi kepala studi bioinformatics research center di statistik UI, dan sekarang kayaknya udah jadi wakil dekan. Dan di sini saya diundang untuk ngisi ini. Lalu pas saya S1, tesis saya juga nggak jauh-jauh dari data science. Jadi saya bagaimana bisa melakukan mengkombinasikan, kalau tadi adik belajar data mining itu ada hierarchical clustering, terus juga ada K-means clustering. Nah, itu saya menggabungkan dua konsep itu agar si hierarchical clustering ini bisa menentukan cluster centernya atau centroid itu sangat teknikal ya. Dan saya mau melakukan comparison study antara
penggabungan dua metode itu dengan metode yang lain. Dan di sini saya memberikan insight bahwa ternyata ada salah satu metode yang lebih baik dari segi performance-nya. Performance-nya bisa diukur dengan akurasi, error. Di sini saya menggunakan BSS atau TSS ratio, itu kalau nggak salah sum of square error kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya saya menggunakan data real. Karena dulu saya mengambil data tesis saya itu di Pamela Supermarket ya, buat adik-adik yang tahu apa itu Pamela. Jadi kebetulan saya punya kenalan yang dia itu juga dekat sama foundernya atau ownernya Pamela. Jadi saya minta izin ke ownernya itu untuk mengambil data mereka. Dan kebetulan data mereka itu juga cuma data database saja, belum dianalisa untuk data science. Nah, akhirnya saya coba negosiasi dengan ownernya dan saya tunjukkan hasil dari tesis saya. Mereka sangat-sangat appreciate karena selama ini mereka belum melakukan hal ini juga waktu itu ya, 2018 ya. Jadi di sini saya selain membandingkan metode, saya juga membantu mereka bagaimana melakukan product display. Jadi menggunakan association rule market basket analysis. Jadi kalau di database-nya itu ada produk-produknya mereka yang terjual apa saja, jadi saya bisa merekomendasikan kalau produk A dijual, maka produk B itu juga ikutan dijual. Nah, saya kontribusinya adalah bagaimana nanti si produk A dan B ini bisa berdekatan display-nya. Jadi orang secara psikologis nanti kalau mau datang ke Pamela, kalau dia beli sikat gigi, otomatis dia beli odol juga. Padahal sebenarnya kalau kita pisahkan itu sikat gigi dan odol, kalau nggak pakai data science ini, mungkin orang akan mikir-mikir, beli sikat gigi aja deh, sikat gigi, habis itu selesai, pulang, selesai. Tapi kalau kita pakai analisis ini, ternyata merekomendasikan, kalau beli sikat gigi, kalau sikat giginya itu di-display di toko, dan sebelahan sama pasta gigi, ternyata orang yang tadinya nggak pengen beli pasta gigi, akhirnya pengen beli juga pasta giginya. Nah, itu salah satu kontribusi yang saya berikan ke Pamela waktu itu, dan codingnya juga saya menggunakan R programming. Terus yang terakhir mungkin tesis saya ya di master tesis. Kalian bisa lihat di sini ada 1971 line of codes. Jadi ada hampir 2000 line. Ini saya ngetik dari scratch. Saya ngerjain ini hampir 2 tahun ya, dari awal semester 1 sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang saya masih ngerunning untuk deep learning-nya. Kalau ini belum ada deep learning untuk yang prediksinya, tapi sekarang saya lagi menjalankan deep learning-nya. Nah, di sini menunjukkan bahwa di sini sebenarnya kalau teman-teman semua sudah mengerti basic coding dari awal S1, nanti kalau mau mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks, itu akan lebih mudah buat kalian. Kalian akan bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa kalian bayangkan sebelumnya. Contohnya ini, saya dulu nggak pernah belajar pattern. Akhirnya saya tertantang belajar pattern dan akhirnya bisa ngoding hampir 2000 line of codes. Dan semua ini saya kerjakan 2 tahun. Dan sekarang saya ngerti, ternyata kayak gini ya rasanya ya. Ada reward dari usaha keras yang saya lakukan sekarang. Nah, intinya buat adik-adik semua, tadi saya banyak ngomong ya. Saya harap nanti kita banyak conversation, biar adik-adik juga bisa terinspirasi dan bertanya juga secara interaktif. Intinya dari sharing session saya ini, sebenarnya kalau saya jujur ya, saya dulu pas saya dulu bukan anak SMA ya, saya dulu anak SMK. Kalau adik-adik tahu, di Jogja itu ada SMK Negeri 3 Yogyakarta. Saya dulu sekolah di sana, SMK saya. Dan saya bukan jurusan TKJ, bukan jurusan multimedia, saya jurusan otomotif. Saya dulu kerjaannya adalah tune-up mesin. Bagaimana saya bisa melakukan tune-up di mesin, terus bongkar mesin, dan segala macam. Tapi akhirnya saya sekarang belajar ngoding. Itu menjadi salah satu mungkin sedikit inspirasi buat adik-adik semua yang nggak ngerti dan nggak tahu belajar coding itu harus dari mana. Saya bisa menjadi contoh buat kalian karena saya pun dari awal pun nggak ngerti coding itu harus kayak gimana belajar dari awalnya. Tapi kalau saya niatkan dari awal, sampai sekarang pun saya akhirnya bisa membuat produk-produk yang tadi saya tunjukkan. Itu adalah pet saya sekarang. Terus intinya kalian kalau misalnya masih bingung pengen menjadi apa, ya dream big aja. Karena semua itu harus dimulai dari mimpi dulu. Kalian impian mau menjadi apa? Saya dulu pernah berpikir untuk pergi ke Silicon Valley, karena ada salah satu pemateri waktu itu di acara startup, dibilang bahwa di Silicon Valley itu teknologinya berkembang banget. Di sana menarik banget, ada startup dan sebagainya. Terus akhirnya saya pas master, saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Silicon Valley. Bisa ke kantor Google, bisa ke Stanford University, bisa ke kantor Facebook dan sebagainya. Dan saya berjumpa banyak banget teman-teman yang di sana itu
mereka belajar data science, belajar programming, bahkan mereka membuat startupnya di dunia teknologi kayak gitu. Jadi buat adik-adik sekarang tetap semangat aja, karena it's your turn to create your own story. Jadi buat kalian yang sekarang masih galau, ya it's your turn to create your own story. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga ada manfaat dari sharing session ini, dan mungkin saya berikan kembali ke Pak Azam. Oke, terima kasih sekali Mas Rahmat, sangat menarik ya pemaparannya. Monggo silakan, bagi teman-teman ini kesempatan buat kalian untuk bisa mengeksplor lebih dalam ya. Tadi Mas Rahmat sudah memaparkan banyak hal. Nah ini harapannya nanti teman-teman sekalian, dari ini tadi ada yang mungkin dari kelas ya, yang jelas dari kelas Logro, ya kelas yang saya ampu, dan ada beberapa yang di luar kelas itu. Silakan bisa langsung menanyakan jika memang ada yang ingin didiskusikan. Bisa raise hand dulu, kemudian nanti bisa open mic. Monggo silakan jika ada yang mau didiskusikan. Nggak usah malu-malu ya, ini sama alumni sendiri. Mumpung ada apa namanya, Mas Ahmad yang memang tadi kita lihat banyak sekali pengalamannya. Misalkan apa sih yang kemudian sebentar maaf ya, menjadi hambatan terbesar dan seterusnya. Monggo silakan. Malu-malu nih kayaknya Mas Ahmad ya. Ya nggak apa-apa, mungkin mereka juga bingung juga mungkin mau nanya apa, karena mungkin tadi udah banyak ngomong ya kali ya, jadi udah sangat jelas mungkin. Itu nggak apa-apa juga. Lewat note juga boleh, kalau misalkan tidak mau malu open mic. Monggo silakan. Oke Mas, mungkin apa namanya, kalau dari awal belajar pemrograman itu hambatan yang paling besar yang dirasa Mas Ahmad sulit untuk ditaklukkan itu apa? Hambatan ya, kalau hambatan sih dulu saya pas belajar yang sama Pak Ridwan itu di kelas Logic Programming itu kan belajar VBA. Saya tuh dulu nggak niat. Nah, hambatan itu sebenarnya niat dulu sih. Karena saya waktu itu untuk database engineer kayak gitu. Jadi spesifik kita bingung pengen jadi apa. Misalnya kita nggak pengen jadi data scientist, kita nggak pengen jadi data engineer, kita bingung mau jadi apa, itu menjadi hambatan terbesar sih. Karena kita ibaratnya nggak punya bahan bakar ketika kita error atau ketika kita menghadapi masalah kayak gitu. Jadi istilahnya kayak gitu. Penting punya niat dan punya tujuan sih, Pak Azam. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini ada Mas Aziz ya, Mas Aziz silahkan kalau mau bertanya. Bertanyakan. Mas Ahmad Rizky, nah ini mungkin beberapa juga dari luar kelas ya. Mas Faisal Chandra mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Mas Aziz mungkin mau bertanya sesuatu. Kalau terkait dengan apa namanya, ini mungkin di luar konteks tadi kan banyak Mas Ahmad membicarakan tentang apa namanya, data science ya. Kalau terkait dengan mungkin tadi ada sempat menyebut augmented reality ya atau virtual reality, mungkin Mas Ahmad pernah
mendapat insight atau pengalaman-pengalaman tertentu terkait dengan itu. Karena di dunia pendidikan sendiri sekarang lagi hype itu ya Mas, maksudnya kita kan pembelajarannya sekarang jarak jauh, sedang coba mengembangkan beberapa hal yang pada intinya nanti proses pembelajaran itu masih bisa nyampe lah. Terutama praktikum ini agak unik ya, karena kita harus berinteraksi, sedangkan kalau jarak jauh seperti ini ya jelas akan kesulitan sekali. Mungkin benar. Mas Ahmad pernah punya pandangan atau pengalaman terkait itu? Kalau yang augmented reality, waktu itu saya ada experience waktu di Silicon Valley, Pak Azam. Jadi pas saya ikut startup pitching di Silicon Valley itu, ada salah satu teman yang mereka pitching tentang teknologi mereka, yaitu augmented reality. Jadi produk yang mereka tawarin itu berupa software. Softwarenya itu mereka bisa membantu seorang dokter melakukan operasi, tapi tanpa si dokternya itu harus ada di sana. Jadi dia cukup memberikan perintah kepada orang yang ada di sana, dan saya tahu ada nanti di dalam videonya itu akan ada augmented, ada semacam kayak visual yang menunjukkan bahwa di situ tuh ada hal-hal yang harus dikerjakan si dokter itu jarak jauh. Nah, selain bisa dipakai untuk si dokter, mereka mendemonstrasikan produknya itu, yaitu untuk tindakan maintenance. Kan kalau sekarang, kalau misalnya kita mau melakukan maintenance di suatu pabrik, itu kita kan harus datang langsung mengunjungi ke tempat itu. Padahal kita tuh harus ke sana kan. Tapi kalau misalnya di demonstrasi yang kemarin itu, tanpa ada seorang expert yang datang ke lokasi pabrik, walaupun dia seorang pemula, itu nanti di softwarenya itu akan tinggal pakai HP aja. Nanti di HP-nya itu si orang pemula itu bisa ngelihat titik bocornya di mana kayak gitu. Itu menggunakan teknologi augmented. Jadi kalau untuk codingnya kayak gimana saya juga kurang tahu detailnya mereka menggunakan apa, tapi kayaknya mereka menggunakan cross platform ya pastinya. Dan teknologi ini sepertinya sudah menjadi common kalau di dunia teknologi sekarang. Mungkin kalau di Indonesia akan muncul 1 tahun atau 2 tahun lagi. Tapi kalau sekarang di Silicon Valley itu udah menjadi hal yang common. Dan bahkan sudah menjadi software yang dijual belikan kayak gitu. Itu augmented reality. Nah, kalau di lab kita di teknik industri, kalau saya lihat sih memang kita kan kalau misalnya kayak di Siman ya, kita harus melakukan land balancing misalnya harus di tempat itu. Nah, kalau sekarang mungkin ya pakai teknologi augmented itu juga bisa. Cuman mungkin kalau di Indonesia masih mahal ininya biayanya kan. Apalagi sekarang teknologi kayak gitu tuh juga masih baru banget di Indonesia kan. Mungkin ya itu perlu ini. Nah, mungkin yang lab-lab yang nggak terdampak itu kayak ERP. Jadi ERP kan kita bisa jarak jauh, bisa pakai laptop aja. Mungkin kalau kayak ya ERP itu masih aman. Tapi kalau kayak Siman atau lab DSKE atau lab-lab yang memang kita harus praktis, itu augmented reality akan menjadi kebutuhan sih nanti kayaknya 1 tahun 2 tahun lagi. Dan itu kayaknya harganya akan affordable sih kayak 2 tahun lagi. Kayak gitu. Oke. Terima kasih. Monggo, Mas Aziz mungkin mau. Iya, Pak, saya mau bertanya ke Mas ya. Ini Mas, kan saya tuh kan sedang belajar tuh UI UX sama UI UX, sama juga saya tuh lagi belajar tentang virtual reality, tapi untuk modelingnya aja. Nah, kan Mas kan concernnya itu kan ke coding. Apakah kalau misalnya saya juga belajar coding, apakah penting atau menurut Mas lebih baik saya concern ke modelingnya saja? Itu sih Mas. Oh ya, kalau tergantung dari objektifnya Ajis ya? Iya Pak. Ya, iya, Mas. Tergantung dari objektifnya Ajis. Kamu mau membuat produk VR-nya itu, apakah kamu butuh kerja sama tim yang lain yang mereka bisa ngoding secara penuhnya, atau kamu hanya modeling doang? Karena kan kalau kita dunia kerja nggak mungkin kita ngerjain semua kan, pasti ada timnya, ada yang dia seorang programmer, ada yang dia cuma modeling doang. Tapi kalau kamu pengen benar-benar jadi entrepreneur, ya kamu harus ngerti semua konsepnya itu. Kalau di tempat saya di master saya sekarang, waktu itu ada teman saya orang Taiwan, itu dia membuat program VR itu untuk project tesisnya dia.
Jadi dia membuat softwarenya itu untuk VR, virtual reality, tapi dia hanya untuk games. Jadi kita bisa main panah, kita bisa naik kuda dan segala macam menggunakan kacamata itu, dan itu dia bikin dan dia coding. Jadi tergantung dari objektifnya kita. Jadi kalau misalnya Ajis pengen hanya di modeling doang, itu nggak masalah. Tapi akan sayang sekali kalau hanya memodeling doang, karena cuma tahu dari desainnya doang, tapi nggak tahu implementasinya kayak gitu. Tapi mungkin kalau ke depan saya belum tahu trennya kayak gimana kalau untuk VR ya. Tapi yang jelas VR ini sudah menjadi kebutuhan karena apalagi sekarang pas lagi pandemik ini kita nggak bisa datang ke lokasi langsung. Mungkin kalau VR ini mungkin bisa membantu kita kayak mau wisata ke luar negeri menggunakan VR gitu kan. Itu juga bisa. Jadi saya nggak tahu nanti bakal bagaimana, tapi yang jelas startup yang sekarang sudah ada banyak banget startup yang menggunakan teknologi VR ini untuk tourism. Jadi mereka nggak perlu datang ke Eropa, nggak perlu datang ke Amerika, tunggu pakai VR aja. Nanti mereka bisa berasa di Eropa itu, di tempat itu. Itu jadi kayak bisnis model baru sih. Oke Mas, makasih Mas untuk masukan. Oke, makasih Mas. Saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Saya izin bertanya. Tadi saya interest sekali tentang topik riset Mas tentang ARMBA yang di Pamela. Iya. Nah itu secara tekniknya itu Mas itu melakukan per departemen gitu nggak? Kayak misalkan kayak telur, beras itu dijadikan satu departemen menjadi departemen bahan makanan, atau seperti apa secara teknis pengerjaan ARMBA-nya. Jadi dulu pas saya datang ke Pamela, saya langsung disuggest ke IT manajernya. Itu pas saya diskusi sama IT manajer, ternyata mereka database-nya menggunakan Odoo. Jadi kalau teman-teman tahu apa itu Odoo itu salah satu open source untuk database system. Nah di database-nya Pamela itu mereka tuh sudah mengklasifikasi produk type-nya mereka. Misalnya tadi ada pasta gigi, ada sabun mandi dan segala macam, itu di kategori kategori yang produk-produk untuk mandi kayak gitu. Contohnya. Terus juga ada foodnya apa saja dalam food itu, misalnya ada yang tahan lama, ada yang cuma harus sebentar kayak gitu. Mereka sudah ada kategori sendiri. Jadi buat saya udah mudah. Jadi karena sudah ada kategori-kategorinya, yang saya analisis untuk ARMBA-nya itu adalah produk-produk yang sudah jadi produk group. Jadi bukan single itemnya doang. Nanti kalau misalnya saya pengen mengetahui produk yang secara single item itu bisa lagi. Nanti tinggal dibikin departemen aja, tinggal departemen apa itu. Atau nanti kalau dipakai R itu sebenarnya kita nggak perlu melakukan manual sebenarnya. Di R itu kita bisa menggunakan package, aku lupa nama package-nya. Jadi kita masukin aja data inputnya itu, terus nanti dia akan menunjukkan rules-rules-nya itu. Jadi dia langsung secara otomatis menunjukkan rules-rules-nya itu, misalnya produk sampo, kalau ketika didekatkan dengan sabun, itu masuk ke rule berapa, itu udah otomatis. Jadi nggak perlu lagi diklasifikasi. Nah, kalau buat Rizky, kalau kamu tertarik ngeriset ARMBA, kalau saran saya ya, kalau dulu ARMBA itu saya itu cuma buat ngebantu Pamela, bukan buat tesis sebenarnya. Tapi akhirnya setelah diskusi sama dosen pembimbing saya, masukin aja ke tesis, nggak apa-apa buat tambahan. Jadi kalau saran saya jangan menggunakan ARMBA sih. Pakai yang algoritma yang lain, kayak misalnya FP Grout, karena kalau a priori itu banyak keterbatasan, banyak limitations. Jadi kalau menggunakan FP Growth atau menggunakan teori-teori atau algoritma yang lain, itu mungkin nanti prediksi display itu lebih akurat dibandingkan menggunakan a priori. Karena saya waktu itu menggunakan a priori, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Mas. Berarti tidak melakukan pelabelan gitu. Ya, karena sudah di label. Jadi kalau kamu udah ngambil data mining ya? Iya, sudah. Jadi kemarin itu melakukan pelabelan sendiri, jadinya sangat menguras tenaga itu. Aku ingat banget dulu pas data mining itu ngumpulin struk kan di depan Indomaret, terus kita ngetik manual kan di
di Excel kan. Betul. Nah, kalau di R itu nggak perlu kayak gitu. Jadi kamu masukin aja datanya, informasinya, pakai Excel juga. Nanti si R ini akan membantu kamu melakukan partisi per departemen secara otomatis. Jadi kamu nggak perlu manual partitioning lagi. Jadi si R-nya itu akan membantu kamu mempartisi si struknya itu secara otomatis. Itulah kecanggihan dari coding. Jadi dia akan mengefisiensikan pekerjaan yang tadi manual akan menjadi lebih cepat kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau di R banyak banget package-nya itu. Dulu saya pakai package sih dulu. Baik, terima kasih Mas atas masukannya. Terima kasih Mas Rizky. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi sangat menarik sekali ya. Tentu saja di mata kuliah logika pemrograman ini memang baru istilahnya fondasi ya Mas ya. Jadi ini fondasi banget ya. Fondasi banget. Dari mulai teman-teman belajar tentang logika, algoritma itu seperti apa, cara membuatnya gimana. Kemarin memang di kelas saya lebih ke flowchart-nya Mas, jadi pseudocode-nya belum sampai ke sana, cuma sudah saya kenalkan. Sampai pemrogramannya lebih ke Python dan sedikit tentang database. Dan ya karena ini memang baru fondasi dan dasar, memang harapannya nanti ke depannya karena sekarang teman-teman sudah ya mudah-mudahan sudah mendapatkan insight ya dari apa yang sudah Mas Ahmad sampaikan. Harapannya nanti teman-teman bisa melanjutkan ya dari fondasinya ini ke sesuatu yang mungkin lebih jauh lagi. Karena nanti di mata kuliah yang selanjutnya, tadi Mas Ahmad juga sudah cerita banyak sekali, memang nanti di mata kuliah berikutnya ini akan sangat dipakai ya. Cuma sekali lagi ya, terserah kalian gitu kan, keputusan ada di tangan kalian. Tapi dari yang apa kemudian sudah terjadi di lingkungan sekitar kita, memang pemrograman ini akan menjadi bekal yang sangat baik lah ya, terutama nanti ketika teman-teman memang sudah lulus. Oke, mungkin itu ada lagi mungkin yang mau ditanya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, mungkin itu terima kasih sekali lagi Mas Rahmat ya sudah sharing kepada kami terkait dengan pentingnya logika pemrograman ini sendiri. Mungkin nanti di sesi lain ya mudah-mudahan bisa sharing yang lebih dalam lagi. Tadi ada banyak hal menarik ya, mungkin bisa satu sesi atau lebih gitu bahkan bisa di-share lebih dalam lagi. Okay. Ya, sama ini pesan terakhir mungkin ya. Jadi kan saya sekarang sedang bekerja di Just Hipster Corporation ini, tapi belum mulai sebenarnya, baru mulai minggu depan. Dan mereka punya long term plan itu 2-3 tahun lagi mereka akan bangun pabrik di Semarang. Jadi kalau adik-adik yang ada yang tertarik di dunia teknologi, information technology, misalnya kalian mau belajar data scientist atau ingin menjadi assistant project manager, nanti keep in touch saja sama saya, nanti kalian bisa saya rekomendasikan untuk membantu saya di membangun pabriknya di Semarang. Karena kalau saya lihat perusahaan yang tempat saya bekerja ini, mereka akan invest besar-besaran ke Semarang. Jadi nanti mungkin saya akan coba buka jalan juga dengan UII biar nanti akan ada kerjasama antara tempat saya ini dengan UII. Jadi kalau adik-adik ada yang tertarik di dunia teknologi ya, terutama ya, karena perusahaan saya dia basisnya di teknologi smart speaker. Tadi seperti tadi saya sudah introduce. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, nanti bisa kontak saya buat rekomendasi. Oke, ya, mantap sekali, malah dibuka peluang gitu ya. Nanti mungkin teman-teman kalau yang 2019 mumpung sekarang masih awal, silakan bisa mulai memutuskan ya kira-kira teman-teman bisa suka di mana. Tapi kalau teman-teman bisa pemrograman itu bekal yang sangat penting, mau teman-teman jadi apapun itu pasti akan terpakai gitu lah ya. Mungkin yang tadi terkait dengan startup mau di-share? Ini aja sebenarnya cuma introduce aja sih tadi. Sama mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia content creator ya, karena saya juga sedang merintis juga bekerja sebagai project manager, tapi juga saya merintis startup di Indonesia. Kita ada produk namanya Terastalk. Jadi di Terastalk ini kita akan ada webinar kayak gini juga, sharing-sharing kayak gini juga. Tapi nanti isinya adalah saya nanti akan berdiskusi dengan salah satu founder dari Kokbisa. Jadi kalau kalian tahu Kokbisa itu salah satu content creator
follow subscribernya di YouTube kalau nggak salah udah 1 jutaan ya, hampir 2 juta. Jadi kalau kalian yang tertarik di dunia UI UX atau di dunia Illustrator, bagaimana bisa menjadi content creator yang sustainable sampai sekarang, kalian bisa follow di Instagramnya Terascos ID, @terascos ID, terus nanti bisa daftar di sana untuk join webinar kita kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya promosikan. Oke, terima kasih, sangat menarik sekali. Plus ya buat Mas Rahmat Setiawan. Ya, sama-sama. Mungkin itu ya untuk sesi pertemuan pada kali ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu ya mungkin acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat. Ya. Terima kasih Pak Agam. Ya.